dolar ya, tagihannya berupa dolar. Sedangkan kondisi sekarang setiap waktu dolar terus naik terus, jadi ini membuat kami juga agak bingung menagih karena hitungan di awal periode, misalnya dengan jumlah tagihan $41 per 6 bulan satu semester, dibagi ini ceritanya nih sama ini keperluan kita segini. Jadi kalau dirupiahkan sekitar misalnya 150.000 nih, kita iuran memang 150.000, ternyata pas ada tagihan kan dolarnya naik gitu ya, jadi itu membuat kas klub jadi minus, jadi keambil gitu, jadi tetap harus nombokin. Nah ini menjadi catatan buat para member, masalah iuran sebetulnya ya, masalah iuran. Dan juga ada tagihan di invoice yang kami terima per klub itu ada beberapa poin yang ini sebetulnya tidak ada apa sih ini yang dimaksud. Mungkin ini sebagai PPIKE selaku bendahara bisa menjelaskan apa aja yang ada di invoice yang harus dibayarkan yang diberikan ke klub atas membernya, yang sebenarnya kami tidak tahu ini sebenarnya bayar apa sih. Enggak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Siska. Kami dari RCBKK terdiri dari 27 member yang ditagihkan untuk periode 2005-2006 yang kami bayarkan pada tanggal 1 Januari 2026. Dari 21 member itu kita membayar per orang $41. Tapi di bawahnya ada lagi tambahan, kita harus membayar untuk 22 orang sebesar $6,83. Nah itu tuh kami tidak ngerti itu tuh hitungannya bagaimana. Mungkin nanti bisa diterapkan oleh yang bisa menggunakan masalah ini. Dan juga ada tambahan International Rotary Magazine sebesar $18. Itu aja mungkin nanti kalau ada bisa yang menerangkan untuk masalah ini. Terima kasih. Yang masalah magazine juga kan itu kita tidak, ini berupa apa sih magazinnya gitu kan, kita tidak terima, kita tidak pernah bisa berupa hak kopinya apa kalau dulu terima ya dulu kan ya. Silakan. Kita saya kembali ke tempat mungkin PDJP. Terima kasih. Saya ingin share sedikit yang saya dapat dari RI. Current bills yang akan increase memang berat ya. Tapi ini compulsory, pernah ditanya oleh PP, saya terima juga ya, mengerti, tapi ini harus kita bayarkan. Yang mengenai prorata itu kadang-kadang hitungan RI itu kita tidak mengerti. Saran saya yang terbaik itu tulis surat ke Fantana ya, untuk yang prorata. Karena pengertian tadi kita lihat prorata adalah bagi anggota yang join ya, tidak full. Jadi cukup bayar pada periode dia join tuh ya. Tapi kadang-kadang hitungan RI itu tidak begitu. Karena waktu didaftarkan anggotanya itu kan tidak sekaligus, bertahap kan. Jadi mereka hitungnya bertahap juga. Jadi my advice is you tulis ke Fantana, you jelaskan bahwa anggota baru yang join, si A join dari bulan ini di bulan ini, si B join ini, minta breakdown dari RI, itu yang paling fair. Kalau tidak, RI confused dengan you punya pendaftaran, dia akan tagih sesuai dengan itu. Itu satu. Kedua, mulai magazine you bisa cut. You just cut the magazine. You bilang you tidak interested majalah itu dan you minta dipotong. Jelas kan dua hal ini? Jelas ya. Makanya waktu daftar member harus ingat si A itu masuk tanggal berapa, bulan apa. Jadi waktu tagihan itu you coba tally dengan tagihan dari RI, cocok nggak? Kalau tidak langsung tulis surat ke Fantana, akan diselesaikan secara oleh Fantana. Gitu. Karena RI yang kerjakan itu pegawai, ya pegawai. Jadi mereka akan catat sesuai dengan apa yang Anda kirim. Jadi apa yang Anda kirim, Anda yang catat itu Anda harus ada recordnya. Jadi waktu Anda tadi bisa bantah, ternyata si A joinnya bulan Mei loh. Ya, bukan bulan April. Kenapa saya ditagih mulai dari bulan April?
tulis ke Fantana, jelas ya. Yang kedua, cut the magazine. Ya, tapi jangan bilang saya bilang kayak karena memang kita juga bisa baca online. Yang sudah lewat itu bisa kita baca online juga. Ya, kalau you bayar majalah itu terlalu mahal memang. Ya bahasa Inggris lagi kan. Ya oke. Nah, ini adalah yang terakhir saya terima dari RI. Ya cukup sekian. Ngerti? Ya cukup ya. Tulis ke Fantana sebenarnya. Ya thank you. Oh ya satu hal lagi tentang membership, teman-teman. Kita nih di ambang pintu. Kapal mau tenggelam. Tinggal dipencet langsung tenggelam. Jadi Jun 30 kalau distrik kita tidak mencapai 371 anggota, hilang distrik kita. Akan di-merge dengan 3420. Malu nggak? Malu kan? Karena sedangkan 3420 mereka tuh membership naik terus, TRF naik terus, betul nggak? Kita yang anjlok. Jadi kalau kita gabung ke situ belum tentu kita diterima, betul nggak? Jadi untuk pride kita, mari kita genjot membership, tapi dengan catatan membership yang dimasukin itu harus berkualitas dan ada orangnya, jangan seperti Bangladesh, mereka masukin, bayarin, tapi tidak ada orangnya, itu berarti klub hantu. RI akan telepon loh. Terjadi di Filipina, mereka menciptakan klub, dibayarin siapa aja, lalu RI telepon. Do you know what is Kowe test? Jawaban mereka apa? We never have been tested. Kita belum pernah dites katanya. Langsung feel itu. Bahaya sekali. Jadi saya juga remind DG Sani untuk masukkan anggota yang berkualitas dan benar-benar ngerti Rotary. Ada saran yang terbaik dari Jennifer Scott bahwa kita mempunyai 163 anggota yang dipimpin oleh DG MD Jono. Betul? Nah, kemarin kita ada meeting yang bersedia untuk disponsor menjadi dual membership itu ada 98 ya. Kenapa Jennifer meminta Rotary dulu? Karena Rotary adalah bagian dari Rotary dan mereka mengerti Rotary. Kalau ditelepon pun mereka bisa jawab. Dan ini ada inisiatif yang sangat bagus karena kenapa? During the transition period mereka akan menjadi Rotarian, mereka tidak mampu, kita sponsor dulu. Ya alhamdulillah 3 tahun kemudian mereka sudah dewasa, punya pekerjaan, mereka bisa bayar sendiri. Jadi kita subsidi hanya untuk transition period, jadi bukan kita membayarkan, tapi kita membantu mensponsor mereka, kita elevate mereka supaya mereka mendapatkan dual membership. Dual membership mereka adalah Rotary dan mereka adalah Rotarian. Jadi Rotary akan menghitung mereka ke dalam membership kita kalau mereka menjoin Rotary. Tetapi kalau mereka remain as Rotary tidak dihitung. Jadi saran yang terbaik adalah kita elevate dulu yang sudah kita punya aset kita ini dalam transition period kita membayar, dan banyak sekali PDG di sini sudah komit. Terima kasih Pak Miko, PDG Miko yang luar biasa juga akan menyumbang 1.000, Video Burovo 1.000, DG N Jono 1.000, DG Senda 1.000, saya 1.000, saya sudah bayar 1.000 itu saya sudah kasih ke Leonardo. Ya, jadi semoga dengan bantuan sponsorship dari para PDG dan para Rotarian itu bisa membantu kita punya distrik tetap eksis 3410. Terima kasih. Kalau bagi Rotarian yang ingin ikut nyumbang silakan ya, silakan. Terima kasih. We encourage, kami himbau setiap Rotarian untuk membuka para keluarga, anak atau spouse menjadi Rotarian. Kenapa? Jennifer, RI Director bilang, kalau kita rekrut orang dari perusahaan dan ditanya, mereka gak ngerti itu salah. Tapi kalau keluarga kita, mereka pasti sudah ngerti Rotary. Sudah kita lakukan. Setiap malam kan kita keluar, kemana? Oh Rotary kan. Jadi mereka sudah paham dan mengerti apa Rotary. Justru itu ya himbau 3. 1 Rotary aktor,
number 2 keluarga, and then your close friend. Pasti dalam close friend keluarga, you can talk to them about Rotary, right? So itu 3 requirement yang disediakan oleh RI Director Jennifer. Seperti ada satu PDG bilang, saya punya karyawan 300, boleh nggak? Tapi unsafe nggak bisa. Seperti Bangladesh. Ditanya, I don't know anything about four-way test. Itu sangat berbahaya. Kan gitu. Okay? So, please help us. Jogja, 9 club, promise before June 15, 3 recruitment. So 27, 30 DGE tambah dari Jogja. 9 clubs will contribute 27 clubs. And we promise to give them $100. Any club yang bisa fulfill the target, we are willing personally to encourage them. Because kita sudah ada masalah berat. We have to make June 30. Ya? Oke? Oh ya, satu hal lagi, ACBKK luar biasa mempunyai 20 anggota baru dan rencana akan membentuk klub baru. Saran saya bentuk satelit dulu, karena dalam 3 minggu ini kalau bentuk klub baru tidak mungkin. RI itu rempong nama, terus KTP, terus banyak pertanyaan. Jadi saran untuk menyelamatkan distrik kita, form dulu satelit club. Begitu sudah matang, baru dibentuk klub. Karena 3 minggu nggak mungkin, impossible. So 20 member ini segera didaftarkan. Jennifer ada saran, jangan sekaligus distrik 1310 satu hari daftar 100. Akan ditelepon satu-satu. Jangan, gradually. Jadi kemarin kita setuju dengan Dijen di Jono ya, kita meeting ya di JND. Di rumah Rotary tempat saya, kita dapat 98 alhamdulillah, dan setiap hari mereka akan store 5, 10, 15, 5 gitu gradually. Ya. Jangan sekaligus satu hari 100, 200 pasti gagal kita. So secepatnya ya dicurigai, pasti dicurigai. Ya, terima kasih. Dari boleh itulah problem. Selamat malam semua. Masalah yang dihadapi Rotary Club Bandung itu ada kita petakan ada 5. Yang satu tuh mendapatkan member dan mempertahankan member. Jadi mungkin itu memang dihadapi oleh semua klub kan, untuk mendapatkan member yang tadi. Mungkin kalau mendapatkan member yang biasa-biasa aja, mungkin orang yang tenang kita ajak ini mungkin dia mau bayar itu. Tapi kan kalau yang tidak berkualitas kan mungkin bisa jadi beban kita nantinya kan. Yang kedua, klub kita tuh masalahnya yang kedua itu membayar iuran sesuai periode. Jadi kadang-kadang memang kan member-member tuh suka lupa sih sebenarnya. Jadi beberapa member tuh harus diingatkan, harus ditelepon. Yang ketiga, bagaimana membuat member lebih terlibat dalam kegiatan. Jadi itu kita petakan. Jadi untuk periode nanti. Yang keempat, kurangnya Rotary information kepada member, dan yang kelima kita belum ada Rotary. Jadi ini juga kita tadi sudah mendiskusikan solusinya sebenarnya. Jadi mungkin kalau nanti PDG dan DG mau menambahkan, boleh. Mungkin solusi boleh ya. Ini presiden nilai kita. Maaf PDG kami semua baru ini, belum 1 tahun ya. Ini semua member baru. Iya. Jadi tadi dari Rotary Olive telah memetakan masalah yang ada sekitar 5, dan kita juga coba membuat solusi atau mengusulkan solusi lah. Jadi saya sendiri mengalami masalah kalau memperkenalkan Rotary kepada teman atau siapa yang kita lihat cocok nih buat masuk jadi Rotary. Masalahnya apa nih yang harus diterangin selain ngomong-ngomong ya?
mestinya kita punya satu dokumen atau satu standar informasi yang summary, katakan 1 minutes information dalam bentuk video yang mudah dalam mungkin bahasa Indonesia yang bisa kita sharekan ke setiap orang yang kita anggap calon Rotarian. Nah, kita nggak perlu banyak-banyak jelasin juga karena kita pasang yang tadi kegiatannya sawah yang tadi gitu kan, atau kita bikin rice field atau apapun kegiatan sosial kita, jadi kita bisa interaktif. Kalau ini nggak, saya bilang sama teman, ada teman waktu itu, Cik bagus loh ini, ikut Cik, gini kan. Cik ini udah cari duit tiap hari, udah kaya nih gini, ini saatnya bersosial, gitu-gitu doang. Tapi saya juga nggak mampu menjelaskan kegiatan Rotary ini secara detailnya apa gitu. Nah, kalau kita punya standar yang bisa dipakai semua klub, ini keren banget. Ya, memudahkan kita mencari member baru. Ya, itu yang pertama. Jadi ada 1 minutes information about Rotary di Indonesia. Kemudian, kami kemarin baru saja healing lah, jalan-jalan ke Gunung Padang dipimpin oleh PDG Miko dan Ibu Ai. Nah, dan baru kali ini, jadi kami mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. PDG kita naik kereta. Jadi kita dari Bandung parkir di Cipatat mobil, terus kita naik kereta. Kita naik sepeda. Kereta bayarnya Ya, 5.000. bayarnya surprise kita, 5.000 rupiah sekali jalan. Dari keretanya Cipatat Sukabumi dan kita turun di stasiun Lampegan. Begitu turun di stasiun Lampegan, ada terowongan yang pertama dibuat di Indonesia oleh Belanda. Ya, terowongan apa yang namanya? Lampegan ya. Nah, jadi kita di sana foto-foto dan itu menambah keakraban di antara Rotarian, luar biasa. Kemudian dari situ kita naik Gojek satu-satu rencananya, tetapi ternyata ada sewa angkot atas usaha PDG Miko. Jadi kita naik angkot rame-rame dan kita ke Gunung Padang, dijelaskan oleh oleh PDG Miko Gunung Padang seperti apa, dan kita enjoy semua. Kemudian kembali lagi naik kereta pulang ke Cipatat dan ke Bandung. Kenapa begitu? Karena itu adalah media atau jalan atau cara kita guyup. Begitu kita guyup, kita juga bisa meeting sebetulnya di sana, ngadakan meeting sehingga anggotanya ini cinta Rotary dan mulai paham Rotary engage ya. Karena kalau nggak begitu meeting aja tiap sore tiap malam di resto atau di apa gitu kan, ya itu agak membosankan gitu kan. Dan memang saya lihat teman yang bareng-bareng masuk mulai nggak nongol. Nah, ini kita coba dengan PE Olive, kita coba jalankan satu program baru, healing atau jalan-jalan. Dan tadi ngobrol-ngobrol sama Uti, mohon maaf Uti. Jadi Uti memberikan juga saran sebaiknya pas jalan-jalan tadi lakukan juga kegiatan sosial atas nama Rotary. Terima kasih Uti, luar biasa. Kemudian juga memberi kesempatan kepada Rotarian yang baru lebih banyak panggung, kesempatan untuk bisa mendapat tanggung jawab dalam kegiatan klub. Nah, ini untuk bisa mempertahankan Rotarian. Contohnya saya belum apa-apa udah dikasih tugas. Tapi saya senang karena sudah pensiun. Saya ngobrol-ngobrol sama DG Senda waktu pertemuan yang lalu dan nyambung kita ngobrol. Baik, kemudian sama-sama orang Bontang dulu. Sama-sama orang Bontang ya. Beliau sering ke Bontang dulu waktu saya masih tugas di Bontang. Kemudian tadi ya, untuk yang bagaimana kita bisa mendapatkan iuran tepat waktu, bendahara harus sering mengingatkan tiap bulan lah gitu kan. Dan cukup yang kayak, oh ya, satu lagi yang paling penting juga medsos dan
website ini yang harus kita kelola. Makanya kami juga sangat ingin membentuk road track lagi ya. Ini ya ini Faiza dulu ex road track ya, sekarang jadi Rotarian. Jadi nanti diharapkan Faiza ini putrinya Ibu Presiden Medi bisa memotivasi semua adik-adik junior ya untuk ya termasuk Rana sekarang sedang di Belgia, putri saya ikut itu ya Rotary USA. Terima kasih. Sudah finish? Sudah masih ada? Utara sama Braga. Ya, Mam, please. Last sebelum our PDJ bentuk. Dari Rotary Club Bandung Braga Metropolitan sebetulnya sama-sama aja kayaknya Cilik Senda. Yang pertama itu tantangannya yang saat ini paling kami rasakan itu adalah kesulitan untuk mengumpulkan member untuk membuat meeting itu mingguan atau 2 mingguan itu susah banget itu. Berkali-kali gagal. Bahkan kalau mau bikin online pun itu rada susah. Nggak tahu susah banget mendapatkan waktu yang match gitu loh. Mungkin karena kesibukan masing-masing atau gimana. Nah, tentunya karena jarang meeting ya tentu aja kita project itu juga jadi sedikit. Sedangkan karena daya tarik kita salah satunya kita punya project yang banyak, itu salah satu daya tarik sebetulnya kan. Lalu selain itu karena kita jarang ngumpul, jarang datang juga, jadi jarang ada ngingetin soal iuran juga. Jadi kendalanya sama, kita juga jadi iurannya boleh dibilang ya agak susah ya dikumpulkan. Tapi alhamdulillah kemarin kami sudah bayar yang bagian Rotary International sudah kami bayar semua. Kemudian tantangan lainnya adalah bagaimana mendapatkan anggota baru. Tapi alhamdulillah sudah dapat 1. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya ada lagi. Dan satu lagi karena terkecil sudah banyak sekali resign presiden. Jadi sulit juga nih kita cari lagi presiden. Siapa lagi yang bisa jadi presiden berikutnya, susah. Presiden kami yang sekarang sudah menjabat yang ketiga kali. Jadi gimana nih? Iya. Ya, jadi itu sih tantangannya dari kami. Terima kasih. Utara. Jadi pada saat arisan, uang hasil dapat arisan itu jadi dibayarkan kepada member. Ada juga yang bikin modelnya early bird. Jadi kalau yang biasanya kan suka kita lebihin untuk kas. Jadi kalau membayar duluan itu dapat diskon. Nah itu membuat orang mau bayar duluan. Nah mungkin ada trik-trik seperti itu yang bisa membuat orang bayar lebih lancar. Thank you. Satu hal lagi. Kami dari sebenarnya masalahnya sama ya, kekurangan member atau member sudah seluruh semua, jadi belum ada regenerasi. Beberapa dari CBKK mungkin ya banyak ya yang muda ya. Jadi salah satu yang kami hadapi itu yang ditanya kalau mau menggandeng anggota baru tuh benefitnya apa sih buat anggota baru untuk khususnya generasi yang milenial yang 30-40 ke bawah ya, itu benefitnya apa sih? Mungkin lihat kok aku agak ngeri ya mas, misalnya udah agak sepuh gitu atau yang apa sih Rotary senior apa? Jangan sepuh senior. Siap senior. Jadi dan selain benefitnya apa? Lalu kalau saya lihat sih dari kami tuh sosmednya kurang. Misalnya kan kalau kita mohon maaf ya jualan, cari anggota baru khususnya muda. Dan kalau pertama kita jualan kan bisa lihat website, bisa lihat Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan itu sepertinya kurang. Dan juga itu event. Kalau saya lihat tuh kita kurang event yang mengatasnamakan Rotary. Mungkin eventnya ya nggak harus sosial yang misalnya yoga bareng, running, atau sepedaan, atau minggu maca gitu. Rotary kan kurang lebih nggak menakutkan ya buat anggota Gen Z. Itu sih paling
Ada lagi? Silakan Kak. Paling itu dari kami. Terima kasih, selamat malam. Berbicara tentang together. Jadi kalau satu orang satu klub ngomong kegiatan kagak ada. Kalau saya punya 1 juta atau 10 juta atau 5 juta, saya ikut nyumbang ke service project yang lain 10 klub. Nilai 500.000 pun itu akan menjadi service project klub itu loh. Dan kita bisa bercerita, saya ulang lagi, story Rotary based on the story, tell the story. Kalau saya ngomong, saya cuma punya service project setahun cuma sekali, biaya 10 juta dan tidak ada impact-nya, orang nggak mau dengar. Tapi kalau kita berkolaborasi di Bandung atau dengan Jakarta, dengan mana, uang 1 juta, 100.000, 200.000 itu berharga kan? Dan itu bisa kolaborasi kok, nggak apa-apa, datang. Dan kita bisa cerita banyak. Tuh, masuk Rotary apa? Kita bangun sawah. Memang bangun sawah kan apa? Nyumbang juga kan? Tapi kan bukan kita yang bangun ya, orang lain ya. Tapi kan kita bisa sombong. 7.000 hektar Rotary bangun sawah. 7 klub itu. 7 klub. Ikut $100, $50 pun bisa sombong loh. Bisa ngomong tell the story loh. Sombong lagi, bisa sombong. Karena gini ya, saya terus terang. 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit saya ngomong goel ke customer. What is Rotary, saya pakai pin apa segala macam. Jadi, ngantuk. Tapi begitu kita ngomong Cilacap, 7.000 hektar. Hah? Langsung jawabnya, hah? Gitu. Lampung, ada sebagian tanah yang bekas buang sampah dibangun menjadi tanah pertanian. Hah? Hebat ya Rotary. Apa tujuannya masuk Rotary? Kalau saya selalu ngomong, saya nama dan akhirat. Kita hidup di dunia, nggak ada apa-apanya, enakan lama di akhirat. Jadi saya tidak banyak menerangkan tentang theoretical Rotary, tapi saya lebih banyak tentang the story. Apa kesenangan saya dapat Rotary? Tadi ada pertanyaan yang bagus ya tentang ngomong apa sih anak muda masuk Rotary ngapain minter? Ya. Terus terang ya, saya mimpin perusahaan anak buah banyak. Sampai terakhir lagi di perusahaan Jepang, saya pernah mimpin hampir 800 orang di bawah saya. Tapi terus terang aja, bos tuh enak, lu nggak mau. Udah besok gak usah duduk lagi di sini, besok gue cari orang lain. Apalagi udah perusahaan Jepang ya, perusahaan PMA gitu ya, lu nggak mau, emang gue nggak bisa bayar gaji lo. Nggak mau, ya udah lu pergi, gue cari gaji orang lain lebih murah. Masih banyak yang mau daftar kok. Enak bener ya, ngusir-ngusir orang ya. Tapi begitu masuk Rotary yang datangnya semua pada bos semua. Ternyata pendekatannya berbeda ya. Gue kan nggak bisa ngomong sama bos. Jadi siapa? Gue harus begini. Sama siapa? Ngerti kan? Cara leadership dengan pendekatan, cara leadership dengan heart to heart, cara pendekatan dengan yang seperti kayak gini kan, saya nggak gaji kalian, tapi kalian bisa datang dengan happy. Itu hanya bisa dipelajari di Rotary. Dan itu ada teorinya. Begitu masuk ke My Rotary, ada learning center how to lead your club, how to become a leader, how to become ajak member supaya menarik. Itu masuk My Rotary banyak training, dan itu banyak belajar. Dan saya melihat ya training yang di sana. Lu masuk MBA kan, lu masuk sekolah, nggak diajarin. Di sekolah itu diajarin cuma satu. You get a power, you get a money, orang suruh nurut. Di sini enggak. Everybody got a money, everybody have a volunteer the same. Tujuannya sama, together untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat dunia, buat Indonesia. Tapi dengan itu kita bersatu loh, kita seserotari, amazing kan? Jadi kita bangun aja bareng-bareng, bikin kegiatan bareng-bareng. Biar cuma 3 orang, nggak apa-apa, ikut klub lain, datang. Dulu Menteng sering ngajak Kelapa Gading datang kan? Efeknya sekarang Kelapa Gading udah hampir 10 orang di Jepang. Iya kan? Kita ngajak datang aja, ikut kegiatan kita. Ikut ke Bandung kan banyak yang begitu, Bandung Kota Kembang, Bandung, gitu ya. Datang aja, ajak aja membernya. Yang kalau nggak bisa datang, ya datang aja, nggak apa-apa ikut mana. Dan bangun
project service bersama. Dan itu Anda bisa tell a long story. Ada pertanyaan lagi yang tidak mengerti? Mungkin saya udah mulai ada banyak jawab sih, silakan. Mungkin saya bisa sedikit kasih advice, thank you untuk kesempatannya. Sorry. Jadi untuk apa tuh namanya membuat kita di klub itu bisa bersama-sama. Kami juga mengundang setiap hari Sabtu kami ada olahraga gateball. Bisa kita ke sana bareng-bareng. Kita start jam 8. Selesai jam 12 dan every member cuma bayar 25.000 sekali main. Murah kan, daripada kita golf itu 500.000 loh sekali main ya. Makanya saya change ini olahraganya dan itu sudah dianggap meeting karena kita di situ juga bisa membicarakan program-program yang akan kita kerjakan. Dan kenapa kok kita semua di sini kompak? Kami masing-masing di sini punya job sesuai talenta mereka masing-masing. Contoh soal Julia, dia senang menari, sudah kasih dia tanggung jawab seperti itu. Pepe, Eti, mantan steward, dia biasa bicara, jadi kan dia MC. Jadi semua punya kewajiban. Nggak usah ngomong nanti kalau mau ini ada acara ini, nggak usah cari-cari, kita sudah ada kok semuanya. Jadi sebetulnya menurut saya bukan sombong. RCBKK ada ketua, ada presiden, nggak ada presiden udah jalan. Terima kasih. Itu mungkin menjawab pertanyaan ya, how to engage, yaitu kita melihat skillnya ya, interestnya. Jadi kita taruh di tempat yang sesuai. Suka project, dapat project. Ya, itu bagus sekali tadi. Padahal saya nge-share, bagus sekali. Yang kedua, kita bicara mengenai ini, tapi retention juga penting. Retention itu kalau club experience, pengalaman club itu bagus, seperti ACBK, bagus, itu pasti tidak akan berubah. Maka Rotary tekankan club experience. Produk kita habisnya kita mau jual gitu. Ya, itu pengalaman dari klub, belajar dari yang senior. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk present sedikit endowment karena itu adalah tugas saya harus sharing. Terima kasih. Video saya yang sebelum di situ Pak, tapi yang cerita tentang anak saya itu yang dimasukin. Oh, harus diedit dulu kalau gitu. Ya, nanti dipotong. Karena itu kalau ada orang yang dengarnya salah jadi aneh. Yes. Oke, nanti diedit baru. Ada yang mengerti apa itu endowment? Ya, betul. Saya tidak ada coklat di diri itu. Itu ada anak abadi. Ada kerupuk, jadi ada kerupuk. Rotary Foundation terdiri dari endowment, annual fund. Selama ini kita nyumbang terus kepada annual fund. Annual fund itu adalah share, betul? Yang kita nyumbang 3 tahun kemudian kembali kepada kita. Tetapi kalau endowment itu permanent. Kalau annual fund bedanya ada nyumbang 3 tahun kemudian balik terus ada pakai hilang. Tidak ada. Tapi endowment itu abadi. Setiap tahun uang bunga akan kembali kepada klub Anda. Dan juga ada Polio Plus ya, saya tidak perlu explain. Director gift adalah kalau orang mempunyai dana 30.000 atau 25.000 bisa langsung disumbangkan kepada project director gift sekaligus pakai hilang. Lalu disaster response fund. Ini The Rotary Foundation. Malam ini saya akan bicara mengenai endowment. Fotonya sih cukup kan? Nah, di sini dikatakan kalau annual fund, polio fund, director fund, disaster fund itu immediate legacy, dipakai langsung hilang, immediate. Tetapi kalau endowment itu permanent, abadi, tidak uang yang disumbangkan, prinsipal itu tidak akan hilang. Seumur hidup sampai kita tidak ada di dunia ini, bunganya tetap akan kembali kepada klub. Ya, sampai kapanpun, forever and ever. Next. Ya. Endowment itu adalah dana abadi yang dikelola melalui
PRF sama dengan endowment ya. Tujuan endowment itu adalah untuk memberikan dukungan jangka panjang. Kalau yang endowment kan jangka pendek, sekali pakai habis. Itu adalah tujuan ini. Apalagi klub arsi Bandung yang sering DDF bikin program supaya tiap tahun ada DDF sumbanglah ke endowment. Karena prinsip uang kita sumbang tidak akan hilang. Yang dipakai adalah bunganya. Ada pertanyaan bunganya berapa persen? 5%. Kadang-kadang 6%. 5-6%. Jadi akan kembali kepada your club. Nah kalau sumbang endowment, bilang sama Didi bahwa kami menyumbang endowment atau kontak saya. Karena nanti bunga yang kembali itu adalah hak klub, bukan hak distrik. Karena sumbangan dari klub. Next please. Jadi di sini endowment pada kumpulan uang yang menghasilkan pendapat yang jangka panjang. Pokok tidak digunakan, hanya bunga digunakan setiap tahun. Sumbangan Anda tidak akan berhenti. Kenapa tidak akan berhenti? Karena itu berlanjut terus. Bunga itu berkembang terus dan dikelola dengan Rotary Internasional dengan hati-hati. Karena sumbangan Anda itu bukan sekedar donasi. Karena kenapa? Endowment itu adalah komponen. Bunga itu balik seperti balik ke Bandung. Bisa buat gift of sight, bisa buat environment, bisa buat education. Jadi tergantung pada klub untuk penggunaannya. Next please. Di sini kalau kita sumbang endowment, kita melihat ke depan. 50 tahun kemudian kita tidak akan hidup di sini, tetapi mungkin ada satu anak yang membutuhkan dana itu. Itu adalah legacy yang ada tinggalkan di sini mengatakan. Kita menyumbang endowment itu tidak hanya membangun proyek, tetapi adalah membangun masa depan bangsa kita atau komunitas kita. Next please. Ya, di sini endowment itu dana abadi dan juga ada beberapa endowment yang ingin saya share. Endowment itu bisa juga endowment individual. Jadi umpama Pijiriko nyumbang individu atas nama Pijiriko atau atas nama orang tuanya atau atas nama anaknya. Endowment juga bisa disumbang oleh klub. Jelas ya, bisa individu, bisa klub. Dan di Indonesia sangat bangga, klub Rotary Club Sunter Centernya adalah klub yang pertama di Indonesia menjadi endowment club. Kami nyumbang 25.000 sekaligus dan endowment bisa dicicil juga. Next please. Ya, di sini type of endowment ada dua. Yang kita bicarakan adalah share endowment. Share endowment, ya, share endowment berarti bunga itu akan balik kepada ini. Yang satu lagi adalah langsung endowment ke global grant yang saya katakan bisa 250.000, bisa 25.000. Next please. Nah, di sini endowment bisa kita cicil. Kalau Anda ingin menyumbang 25.000, kalau dibagi 3 tahun, 1 tahun adalah 8.333. Nah, ACBKK berminat tangan untuk ACBKK. Jadi kalau Anda ingin mencapai 25.000 dalam 3 tahun, setiap tahun Anda bisa menyumbang 8.300. Tapi kalau Anda ingin stop dalam 2 tahun, setiap tahunnya 12.500. Sunter sekaligus 25.000. Ya. ACBKK rencana akan mengambil 3 tahun. Kalau Anda sudah sampai 25.000, Anda berhak mempunyai nama di endowment. Seperti saya katakan, Briko atau siapa orang tuanya atau Miko berhak minta ke Rotary Internasional untuk menamakan endowment gift-nya. Banyak yang di luar negeri mereka menamakan kakeknya atau bapaknya yang sudah meninggal. Itu namanya naming. Kalau naming itu harus 25.000. Nah kalau Anda nyumbang tidak kelak, kalau per orang Anda mulai nyumbang 1.000, itu bisa di top up. Seperti DJL kan top up dia mulai 1.000, 2.000,
23.000 bisa top up sampai 25.000. Kalau 25.000 Anda berhak mengatakan, hey 25.000 itu saya akan namakan siapa namanya. Itu namanya naming endowment. Dan namanya itu akan seumur hidup ada di Rotary Internasional. Sampai selama-lamanya Rotary masih eksis. Next. Ya. Nah kalau individu yang tadi di pledge itu, Anda akan kirim form untuk pledge. Di distrik 3420 di GI-nya Turwayan pledge 25.000. Jadi beliau akan installment menjadi 3 tahun di GI Turwayan. Jadi dia pledge, dia akan atas nama keluarganya untuk 25.000. Pledge itu dalam 3 tahun. Haji BKK setiap tahun 8,3. Nanti form akan dikirimkan. Dan di GI Wayan distrik 3410 sudah pledge untuk Indonesia, di GI Indonesia. Next. Nah, club commitment. Club commitment kalau Anda ingin nyumbang sekaligus, Anda juga mendapatkan form dari Rotary Internasional untuk diisi oleh presidennya dan diketahui oleh semua anggota. Bisa juga individual in the club. Jadi nanti ada satu form seperti Mama SCBKK. Penyumbangnya siapa aja? Ada namanya. Uti, Juli atau siapa ada namanya. Jadi club tax form bisa juga sekaligus hanya 1 orang yang nyumbang atau 10 orang, 15 orang. Itu semua ada formnya dikirim. Nah ini adalah club commitment form. Next please. Nah ini multi donor form. Ini cocok untuk PKK karena PKK itu akan mempunyai 10 atau 5 orang kan. Jadi Anda harus isi yang ini multi donor form from RI. Nanti saya kirim. Dalam 3 tahun Anda harus fulfill 25.000. Setelah 25.000 Anda berhak menginform RI. Sumbangan itu dinamakan endowment Archie BKK. Jadi nama Archie BKK itu akan berada di Rotary Internasional seumur hidup. Seumur hidupnya Rotary kan? Iya, ya Rotary nggak akan berhenti lah. Next. Ya. Teman-teman, banyak hal dalam hidup bersifat sementara, betul nggak? Sifat sementara, apa yang kita ada titipan, ya. Ketenaran, kekayaan, kehormatan, pudar seiring waktu. Tetapi kalau Anda memberikan sesuatu sumbangan lewat endowment itu tidak akan pudar, never fade, tidak akan pudar. Next, ya. Kalau kita menyumbang endowment, mari teman-teman bisa baca ini nggak? PPFI Distribis. Look beyond ourselves. Look towards the future that will one day call our names and ask, God, I call your name and they ask, what have you been? what did you leave behind? Legacy endowment, Rotary. Yeah, Rotary Endowment Fund is the answer to that question. Setuju nggak? Karena itu adalah legacy. Jadi satu hari kita tidak ada, we take the last bow in the earth. Kalau kita nyumbang ke endowment itu akan forever remain di situ. Next please. Melihat diri kita lebih jauh, melihat ke masa depan, yang suatu hari nanti akan memanggil nama kita dan bertanya, apa yang kita tinggalkan? Yaitu Endowment Fund Rotary adalah jawabannya. Terima kasih, bacanya luar biasa, sangat menyentuh. Setuju nggak? Jadi Archie BKK setuju? Setuju? Karena setuju ya, keluarga itu Archie BKK. Next adalah Archie Bakam, Rotary Club Bakam juga komit 3 tahun, dan Rotary Club Gambir komit juga kan? Ya, untuk endowment. Next please. Ya di sini pemberian yang terus menerus memberikan manfaat bagi komunitas yang membutuhkan. Anda menciptakan mesin abadi untuk kebaikan.
Jadi endowment itu sebenarnya adalah mesin yang menghasilkan uang, akan berputar terus dan tidak berhenti ya. Bahkan setelah kita mengakhiri peran kita di dunia ini, kebaikan hati kita tetap abadi lewat endowment. Indah kan warisan Rotary? Next please. Ya, izinkan saya share sedikit video ini sangat touching. Ya ini ada kan tahu nggak ya, itu Rotary Internasional aja yang nilai di sini. Sambil menunggu, ada klub yang tertarik untuk endowment. Ada klub selain BLC PKK. Bisa juga build up 1000 individual. Bisa diputar. Nah, kalau Anda ingin menyumbang endowment, bisa dicicil 500, 1000, to build up sampai 25.000. Nah, Rotary, jadi yang penting waktu Anda sumbang, jangan salah klik endowment. Jadi RI akan catat bahwa sumbangan Anda adalah untuk endowment. Setelah Anda bilang sekian tahun sampai 25.000, Anda berhak mengatakan saya ingin atas nama keluarga saya. Bisa dibuka? Pak Miko setiap tahun 1.000, kenapa nggak dijadikan endowment? Bukan ke pihak kan? Iya. Karena endowment itu kan nanti akan balik hubungannya. Gak usah diputar. Lagi usahakan putar video RI sebentar. Saya sudah selesai, terima kasih. Mari kita saksikan video endowment dari Rotary Internasional yang akan diputar oleh BP Tulus. Mungkin belum dibayar ke restorannya, makanya nggak nyambung ya. Your legacy is Rotary's promise. Making a gift to the Rotary Foundation Endowment is like planting an apple tree that grows to provide fruit year after year, to continue the impact of your annual gifts forever. Rotary is able to protect your legacy by responsibly investing your gift and spending only a portion of the earnings each year, so your gift can grow and provide more to the programs that mean the most to you. Your legacy is defined by how you want to change the world. Your legacy can be clean water, peaceful resolution to conflict, prevention and treatment of disease, healthy mothers and babies, a chance at an education, a healthier environment, thriving local economy, resources for priorities in your community, or all of these things through the power of Rotary. Give gifts to the endowment now, or leaving instructions for a gift to come from your estate in the future. You have power to shape the future of Rotary. A gift or bequest of $5,000 can continue to provide $200 a year after year. A gift of $20,000 can provide $1,000 each year forever. Now imagine for a moment what Rotary could do if everyone supported the endowment with you. We can change the future because you have the foresight and dedication to take action today.
Plan your gift or include a request to Rotary's endowment. We're here to help. The promise of Rotaries tomorrow begins with what you do today. To learn more, visit rotary.org/legacy. Contact your local Rotary office or email plannedgiving@rotary.org. Yang dimaksud video Your ini, legacy is Rotary's promise. your legacy is Rotary's promise. Kalau Anda ingin menciptakan warisan, bisa lewat Rotary Endowment. Yang dimaksud adalah ini. You plant a tree, maksudnya buahnya itu yang dipakai, yang dipetik, ya, yang dipetik. Jadi buah itu Anda adalah bunga Anda bisa dipakai untuk 7 area focus. Project apapun, apa yang tidak akan larang. Yes, please. Ya, apa yang Anda sumbangkan langsung dicairkan bunganya. Ya, ya, whatever you give itu ada bunga kembali. Sekarang Anda kasih 8.300, itu udah ada bunganya. Ya, sudah ada bunganya. Sudah ada bunganya. Ya, sudah ada bunganya. Jadi kalau bunganya itu Anda bisa pakai dalam bentuk proyek apapun, Rotary tidak akan larang, as long as 7 area of focus. Karena itu nanti balik itu bunga adalah DDF. Akan di-match lagi oleh Rotary Internasional. Jadi kalau kamu mempunyai DDF, kalau mau minta dengan orang nggak sombong dong. Saya punya DDF, setiap tahun saya ada endowment. Jadi endowment itu adalah bunga itu adalah DDF dan di match lagi 80% oleh Rotary. Jelas ya? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Kita ngomong selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, atau selamat subuh ini. Itu Kenji. Oke. Sampai lupa saya mau apa. Saking nyeselnya, kenapa maintain dari dulu nggak ikut endorsement. Aduh, nyesel. Sayang. Sayang ya. DDF setiap balik terus. Iya. Tapi thank you, kita tahu ada yang mas. Oke, saya ada YouTube, saya ada Instagram. Ya, kalau mau nerangin yang ngantuk-ngantuk, istilahnya tentang teori Rotary itu apa, ya targetnya apa, district officer itu apa, EJ itu tugasnya apa. Yang ngantuk-ngantuk kalau dengar dalam hujan tidur, bisa masuk ke Rotary Lestana di YouTube atau bisa di. Jadi itu ngantuk-ngantuk semua, itu ngantuk-ngantuk semua. Jadi nggak akan dibuat di sini. Itu kalau ngedengerin tentang EJ, oh tugas EJ itu begini, itu ada nerangin semua tuh pakai video. Itu bikin ngantuk semua ya di Jimiko ya. Tapi kalau mau tentang Rotary, sebaiknya kita yang ngedengerin deh di sana. Karena saya mulai masukin training-training yang di Rotary kan gak banyak orang semua yang Rotary. Saya mulai bikin video tentang training yang di main Rotary itu mungkin 4-5 menit untuk supaya orang bisa ngedengar. Saya mulai buat di sana. Tapi itu yang benar-benar ngantuk ya. Jadi istilahnya nggak cerita-cerita yang keren-keren begitu. Tapi kalau menarik member bagaimana sih? Rotary is talking about 3 membership, DRF dan public image. Ya. Kalau kita ngomong membership itu ngomong kita apa sih? Fellowship. Membership itu ngomongnya fellowship, nggak ada fellowship, nggak ada membership, benar? Jadi kalau kita ngomong kita nggak punya member, sedangkan teman-teman di sini banyak yang punya member gede, nebeng aja ya. Atau jangan-jangan kalau yang membernya gedenya sangat bermurah hati, member yang gede bisa datang bareng kok, ya caranya mereka ngajakin ngerangkul gitu ya. That's a membership talking about fellowship. Semakin banyak fellowshipnya kemarin gunung ada. Kalau bisa seluruh Rotary Club Bandung datang semua, yang di Bandung semua, itu saya sebut fellowship yang mau membernya kecil, membernya gede. Talking membership is talking about fellowship. Good fellowship, ujung-ujung good club experience. Good club experience, you bisa tell 100 story. Bikin orang tertarik ke Rotary. Oke?
Yang kedua, TRF. Termasuk yang terlalu TRF ya, di DFA. Dan itu kan buat TRF, tujuannya adalah multiply. Kita maintain cuma berapa ribu ya, berapa ribu dolar ya paling ya. Cuma tetap aja 7.000 hektar jadinya. Dan ke Lampung juga, lihat Cilacap, Lampung juga begitu. When we talking about TRF, itu benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan. Sampai saya ketemu dengan Pertamina, direkturnya Pertamina di Cilacap, di Cilacap paling gede GM. Begitu saya ketemu dengan GM di Cilacap, kita ngomong, perusahaan kita bersama-sama dengan Rotary bangun 7.000 hektar di Cilacap. Hah? Ya, boleh nggak ngomong perusahaan saya? Oh, boleh, karena saya termasuk orang yang dibangun TRF. Boleh-boleh aja. Ngerti nggak? Tapi mereka respect langsung. Nah begitu kita ngomong TRF, sekarang ternyata multiple yang bisa kita banggakan dan kita bisa tell a lot of story about that. Biarpun dia cuma 50 atau 100 DDR, tapi jangan salah loh, efek itu akan gitu. Dan kita bisa ngomong anggap katarak gitu ya, dimana katarak $100 gitu ya. Dari $100 katarak kita semua kita punya 3.000 orang dioperasi katarak dengan oleh klub kita. Boleh nggak? Ya boleh, karena kita termasuk nyumbang ya. Tell the story. TRF itu jadi kayak apa ya, untuk naikin reference kita. Kalau kita ngomong saham atau apa, ada reference, kita naikin reference kita. Untuk bisa apa? To tell the good, very good story. Karena Rotary is talking about the story. Story-nya apa? Story-nya lasting impact. Katara lasting impact, daripada orang yang nggak bisa kerja, nggak bisa melihat, ujungnya bisa kerja, bisa menangani anaknya lagi, ujungnya anak-anak bisa sekolah, lasting impact. Lampung atau Cilacap, lasting impact juga. Karena daripada nggak ada punya penghasilan, menjadi punya penghasilan, punya ekonomi yang baik. Ya, jadi termasuk maintain bikin sekolah, itu sekarang dari sekolah SD doang, sekarang dari SMA loh. Dan tadinya cuma lulus SD berhenti, masih bikin SMA, jadi ada SMA. Mereka pada mau belajar, guru-gurunya kita training. Kreatif impact itu nggak tahu, mungkin dari cucu-cucunya mereka, saya sampai di luar mereka. Siapa tahu dan saya yakin dari Rumpin akan ada yang jadi presiden Indonesia, nangis dong. Tapi sebenarnya nggak usah nangis, saya tepuk tangan udah cukup ya, tapi mereka pada terharu ya. Dan siapa yang tahu, karena itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi the creative impact mulai dari good fellowship, good experience, di reference dengan TRF, dan kita bisa telling the story. Dari saya sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan, segala macam, tolong dimaafkan. Thank you. Dari ini ada kekurangan. Biar saya kembalikan kepada tuan rumah. Terima kasih banyak PDG Senda, PDG Irfan, PDG Rudi, PDG Miko, PDG Rido, semua serta presiden serta seluruh kelemotarian yang sekali lagi telah begitu bersemangat mencoba mencari solusi apa yang kita hadapi selama ini. Semoga diskusi kita malam ini bisa berdampak sehingga distrik 3410 tetap eksis, berjaya dan semakin vibrant. Amin. Demikian acara sekarang hari ini sudah jam 21.40, 40 menit lebih dari waktu yang dijadwalkan sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Kita mendapatkan banyak sekali insight malam ini. Kita berdoa semoga kita semua tetap sukses. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 1, 2, 3. Rotary area Bandung. Yes, yes, yes. Hatur nuhun, hatur nuhun. Iya.